Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarina Julatuti Pratiwi dari Sistem Farmasi Reguler A 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Farmasi atau MPSI yang telah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, penyebab dan kebijakan pengembangan sistem farmasi. Berikut hal-hal yang melandasi suatu kebijakan. Pertama, banyak timbul permasalahan. Seperti sistem yang lama sudah tidak sesuai kebutuhan, biasanya dicirikan dengan sistem yang mulai berkurang efisiensi dalam operasionalnya, terdapat kesalahan baik dalam proses maupun hasilnya, serta manfaat yang diperoleh mulai berkurang. Dan juga perkembangan organisasi. Kebutuhan informasi menjadi lebih banyak dan luas, sehingga data yang dibutuhkan juga meningkat, sehingga terdapat perubahan prosedur dalam organisasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan penerimaan informasi dan efisiensi waktu sangat menentukan keberhasilan strategi perencanaan, baik dalam peluang pasar sampai pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Instruksi perubahan ini biasanya berasal dari pimpinan atau eksternal organisasi seperti peraturan pemerintah yang mengalami pembaruan. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Biasanya disasari pada bagian software dan hardware. Kebijakan sistem ialah suatu kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh top manajer untuk meraih kesempatan yang ada yang sebelumnya tidak dapat diraih oleh sistem lama, yang mungkin mempunyai kelemahan atau masalah. Berikut faktor penyebab kegagalan pengembangan sistem. Ada 6. Yang pertama, kesalahan dalam pembentukan struktur organisasi proyek, metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan proyek, training dan pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan proyek, kesalahan dalam membuat prosedur atau aturan yang akan dijalankan, kesalahan dalam perencanaan dan implementasi proyek, serta kurangnya dukungan eksekutif. Selain itu, ada 10 alasan utama mengapa suatu proyek mengalami kegagalan. Yang pertama, ekspektasi tiap pekerja proyek tidak selaras dengan pekerja proyek lainnya. Yang kedua, implementasi proyek yang terlalu dini. Proyek tersebut mengimplementasikan proyeknya sebelum proyek yang mereka buat benar-benar siap. Jadi mereka melakukan kegiatan yang terbilang sia-sia. Yang ketiga, sumber daya yang tidak berpengalaman dan terlatih pada bidangnya. Keempat, sistem yang tidak memadai. Yang kelima, sistem yang tidak dapat diakses. Yang keenam, konflik baik di dalam ataupun antar tim. Yang ketujuh, mentalitas antara kami dan mereka. Yang kedelapan, penempatan sumber daya yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan kemampuannya. 9. Pengalihan prioritas. Dan 10. Cakupan proyek yang tidak terkendali. Dapat kita lihat banyak sekali faktor penyebab kegagalan suatu proyek, baik secara internal maupun eksternal. Maka dari itu, perlu perencanaan yang baik dalam membuat dan menjalankan suatu proyek. Kerjasama yang baik tiap pekerja dalam proyek, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan, mau kecil mau besar harus diperhatikan, sehingga proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan dan menghasilkan manfaat yang berguna bagi orang banyak nantinya. Selanjutnya, perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja proyek sistem farmasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan persiapan sumber daya untuk pencapaian suatu kegiatan. Tujuan proyek sebagai berikut. Tujuan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya pelaksanaan, sarana komunikasi untuk pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, acuan waktu bagi perencana dan pelaksanaan proyek, sebagai tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan terbagi dua, yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis ialah perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional ialah perencanaan
yang menjabarkan perencanaan strategis secara terperinci. WBS atau Work Breakdown Structure merupakan salah satu alat bantu dalam pengolahan proyek. WBS adalah sebuah gambaran aktivitas kerja dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu perencanaan sampai proyek selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Berikut contoh WBS yang saya ambil dalam diagram WBS yang telah saya buat sebelumnya dalam sistem perencanaan pemesanan produk pada CP Hanif Niaga Group berbasis web. Di sini saya mengambil di tahapan analisis. Di sini dapat kita lihat di tahapan ini memiliki 4 tingkat yang berisikan tas-tas yang akan dikerjakan serta sumber daya manusia yang dibutuhkan, seperti pada tas Workflow System Manajemen CP Hanif Niaga Group memiliki tas menganalisa Workflow System Manajemen CP Hanif Niaga Group yang diberikan kepada sistem bisnis analis, menentukan permasalahan pada Workflow System Manajemen CP Hanif Niaga Group yang diberikan kepada Project Manager dan bisnis analis. 3. Melakukan rapat dengan pihak CP Hanif Niaga Group yang memiliki beberapa tas lagi seperti membuat janji yang dilakukan oleh sekretaris, menyiapkan lokasi dan ruangan rapat oleh staf supporting, menyiapkan akomodasi untuk rapat oleh administrasi keuangan, dan pembahasan rapat. Pembahasan rapatnya pun memiliki beberapa tas lagi, seperti menganalisa permasalahan pada workflow berdasarkan pihak CP Hanif Niaga Group yang dilakukan oleh business analyst, dan seterusnya. Mengapa kita perlu WBS? WBS sangat penting dalam mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan juga menentukan suatu yang bersifat genting dan mendesak, dan juga menanggulangi penyimpangan tugas serta sebagai pengawas pengerjaan kegiatan. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek tersebut. Dari diagram WBS tadi, saya menggunakan breakdown dari metode pengembangan sistem yang bernama SDLC Waterfall. Berikutnya, estimasi biaya proyek sistem informasi. Saat kita telah membuat WBS, kita akan diminta untuk membuat estimasi biaya. Hal yang diperhatikan ialah keadaan lingkungan perusahaan, kebijakan estimasi biaya, pernyataan cakupan proyek dan WBS, serta rencana manajemen proyek seperti jadwal, sumber daya manusia, dan resiko yang akan dihadapi. Dalam pembuatan estimasi biaya, terdapat komponen biaya yang diklasifikasikan dalam 4 bagian. Yang pertama, biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, biaya operasi dan perawatan. Berikut contoh estimasi biaya yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Di sini dapat kita lihat terdapat kode tas dan penjelasan aktivitas tersebut, seperti melakukan wawancara dengan pihak CP Hanif Niaga Group, melakukan observasi ke CP Hanif Niaga Group yang memiliki sumber daya manusianya seperti interviewer, survivor, business analyst, dan juga terdapat jumlah orang yang dibutuhkan sama lama hari kerjanya nanti, serta honor yang akan diberikan. Terdapat pula peralatan yang dibutuhkan seperti alat rekam wawancara atau ATK yang didata juga jumlahnya berapa, harganya berapa, dan juga biaya tambahan lain seperti kayak biaya perjalanan dinas, penyewaan mobil atau bahan bakar minyak. Ya, semuanya akan didata, jadi setiap tas atau kegiatan akan dibuat rincian atau anggaran dananya, sehingga setelah rincian tersebut telah dibuat akan kita totalkan sehingga kita akan mendapatkan total anggaran suatu proyek tersebut. Estimasi biaya sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan estimasi biaya yang baik dan benar, suatu proyek akan berjalan dengan baik dalam pemanfaatan biaya yang dibutuhkan, sehingga meminimalisir kelebihan atau kekurangan biaya yang sangat signifikan. Dengan estimasi biaya tersebut, suatu proyek akan mengurangi peluang untuk mengalami kegagalan di kemudian harinya.
Tentu saja, pembuatan estimasi biaya perlu dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya, seperti konsultan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.